Shalom dan selamat malam semuanya. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini Tuhan memelihara kita dan kita sudah melakukan ibadah tentunya di gereja kita masing-masing. Dan saya secara pribadi bersyukur karena hari ini saya bisa diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk membaptis 2 orang anak remaja yang komitmen dan memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wow, saya percaya saat satu orang bertobat, malaikat di surga bersuka cita. Dan inilah yang membuat menambah semangat saya dalam melayani Tuhan, karena apa yang saya lakukan tidak sia-sia. Tuh, orang lain mengerti apa yang saya ajarkan dan mereka memutuskan untuk dibaptis. Puji Tuhan. Dan hari ini sebelum saudara semua tidur, saya mau membagikan renungan firman Tuhan sebagai dasar kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Khususnya sepanjang bulan ini kita melihat ayat-ayat yang berhubungan dengan bagaimana kita bisa mempertahankan semangat kita di dalam Tuhan, Christian zeal yang Tuhan sudah berikan di hati kita. Dan kita akan melihat dari ayat yang sudah sangat terkenal dan juga saudara sudah hafal, mirip dengan ayat yang kemarin yang sudah kita lihat, yaitu dari Amsal 17 ayat 22 yang berbunyi demikian: hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Haleluya. Saudara, ini adalah Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo jauh sebelum teknologi kesehatan ditemukan. Salomo melalui inspirasi dari Roh Kudus menyatakan kalau saudara mau hidup sehat, saudara harus memiliki hati yang sukacita dan hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat. Bukan hanya obat, tapi obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Di dalam bahasa Inggrisnya, saya ambil dari New American Standard Bible, dikatakan, a joyful heart is good medicine, but a broken spirit dries up the bones. Saudara, orang yang tidak penuh sukacita, tulang-tulangnya akan keropos, saudara, ya, osteoporosis. Dan orang-orang seperti ini tidak bisa berjalan dengan baik dalam hidupnya secara fisik. Dan kalau secara rohani, hati yang gembira ini, hati yang bersukacita akan menjadi obat untuk mengobati penyakit fisik saudara. Memang ada beberapa alasan orang sakit, ya. Di dalam Alkitab ada orang yang sakit karena roh jahat. Dan itu bisa disembuhkan tentunya dengan mengusir roh jahatnya atau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu roh jahat itu akan pergi dari hidup kita. Lalu yang kedua, ada orang yang sakit memang karena kondisi dunia ini yang masih ada dalam dosa. Kita masih bisa flu. Kalau saudara flu, saudara jangan usir-usir setan flu di dalam diri saudara. Saudara hanya perlu istirahat, minum obat, minum yang banyak, air putih, vitamin C. Nanti saudara akan sembuh sendiri. Tubuh itu punya mekanisme untuk menyembuhkan. Lalu ada juga penyakit yang disebabkan karena kejiwaan. Artinya kemurungan, keputusasaan, kesedihan itu bisa men-trigger penyakit-penyakit lain seperti darah tinggi yang akan memicu stroke, penyakit jantung, penyakit sulit tidur, dan lain sebagainya. Bahkan penyakit kejiwaan ini membuat saudara bisa makan berlebihan sehingga obesitas, atau saudara tidak punya nafsu makan sehingga saudara kurus. Jadi Tuhan itu tahu karena Dia yang mendesain tubuh kita. Nah, penyakit yang disebabkan karena kejiwaan bisa disembuhkan dengan mengubah cara pandang dan cara pikir kita dengan mulai hidup bersukacita. Kita mulai menanggalkan beban kita, percaya Tuhan akan pulihkan. Makanya di kitab Filipi pasal 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Paulus mengatakan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Pada saat Paulus ngomong begitu, Paulus bukan sedang berada di Bora Bora, Hawaii, menikmati holiday. Dia sedang ada di penjara. Penjaranya itu sangat menyeramkan dan menakutkan. Tapi Paulus tetap bisa bersukacita. Ternyata orang yang bersukacita dan bergembira tidak ditentukan oleh kondisi. Orang yang bersukacita
bisa bergembira di mana saja dalam keadaan apa saja. Dan orang yang seperti ini semangatnya akan kuat. Tetapi kalau orang yang tidak mau bersukacita dan gembira, semangatnya patah, akhirnya sakit secara fisik, mengeringkan tulang. Janganlah menjadi pribadi seperti itu. Saya pun juga belajar. Setiap firman Tuhan yang saya share itu bukan hanya untuk saudara yang mendengar, tapi untuk saya yang mempersiapkannya. Karena firman Tuhan itu pedang bermata dua. Yang berbicara dan yang mendengar sama-sama punya kewajiban untuk mentaatinya. Mari kita belajar melakukan firman Tuhan ini. Hati yang gembira, mari kita pertahankan level sukacita kita. Hanya Yesuslah sumber sukacita kita. Dia sudah menyelamatkan kita, menebus kita dari dosa. Kalau kita mau cari alasan bersukacita, pikirkanlah bahwa hanya Yesus yang menjadi juru selamat kita. Kita sudah diangkat menjadi anak. Itu seharusnya memberikan rasa sukacita yang besar. Kita yang seharusnya dihukum dan harus masuk neraka, kita justru diangkat menjadi anak dan masuk surga. Itulah sukacita sejati yang hanya memandang kepada status kita dan posisi kita di dalam Yesus. Sehingga hati yang gembira ini bisa menjadi obat yang manjur bagi kita semua dan semangat kita tetap berkobar-kobar di dalam Tuhan. Haleluya. Kiranya renungan ini menguatkan, meneguhkan, dan mengingatkan kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya damai Kristus memenuhi hati dan pikiran kita, sehingga kita tidur dengan nyenyak dan esok pagi kita bangun dengan pengharapan dan semangat yang baru. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.